Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan bergabung langsung dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Silakan teman-teman perwakilan dari UPN Veteran Jakarta mengajukan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Karisya Dianti Pursari dari UPN Veteran Jakarta. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, mengapa pengaruh Bapak Jokowi dalam Pilgub Jakarta dan Jawa Tengah itu sangat berbeda? Di mana masyarakat yang mempertimbangkan untuk memilih paslon di Jakarta itu 16,8%, sementara pada Jawa Tengah yaitu 43,1%. Terima kasih. Baik, satu lagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sagaf Hasni. Sebuah kehormatan bagi saya bisa berdiri di sini dan diberi kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya saya ingin bertanya terkhusus kepada Bapak Dodi dan Bapak Riza. Pertanyaan Pak Dedi. Ya, Bapak Dedi, iya. Pertanyaan saya adalah bagaimana respon khusus terhadap partai-partai politik ini terhadap yang bisa diistilahkan turun gunungnya Bapak Jokowi ke daerah-daerah tertentu. Maksud saya bagaimana respon dari partai-partai politik? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Kenapa ada perbedaan? Berarti ke Mas Toto ya, kenapa ada perbedaan antara kotel efeknya Pak Jokowi, elektoral Pak Jokowi di Jakarta dengan di Jawa Tengah endorsementnya? Bapak juga harus jawab. Ya, Pak Jokowi kan punya kisah yang berbeda di mata pemilih Jakarta dan di mata pemilih Jawa Tengah. Dalam konteks pemilih Jawa Tengah mungkin lebih cenderung kesamaan primordial, lalu kesamaan histori dalam konteks Pak Jokowi pernah menjadi wali kota Solo juga. Gubernur DKI mungkin hanya sekitar 3 tahun ya kalau saya nggak nyampe. 2,5 tahun ya. 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Dan ketika berbicara aspek kontroversi misalnya terkait dengan isu dinasti, isu KKN yang belakangan kalau menurut saya pribadi itu memberi luka lah pada sejarah histori Pak Jokowi yang harusnya bagus. Tentu saja ibu kota yang lebih banyak pemilih rasionalnya menjadi pusat informasi akan lebih sensitif. Makanya tadi nggak kaget saya dengan Bang Ege kalau kemudian mengatakan secara kualitatif tanpa survei pun udah bisa dilihat. Ketika berbicara faktor endorsement Jokowi, jangan-jangan bisa menjadi efek bumerang. Makanya saya kaget juga apakah Kang Emil ketika ingin menunjukkan hal tersebut tidak sedang membunuh dirinya secara elektoral. Nah, jangan-jangan kemudian kita bisa berpraduga yang lain. Oh, jangan-jangan Kang Emil memang bukan sedang ingin menaikkan datanya, tapi ingin menaikkan hal lainnya yang kita bahas. Enggak gitu. Oke, Tadi. baik. Mungkin. Oke. Jadi kalau saya ya Dek, ya, jadi tadi Mas Toto betul bahwa di Jawa Tengah itu Pak Jokowi kan udah lebih lama orang sana. Terus ya di Jawa Tengah ya orang Jawa semua gitu hampir sebagian besar, bukan orang Betawi, orang Minang, orang Batak, orang Banjar, bukanlah. Lebih banyak di Jawa orang Jawa. Sehingga Pak Jokowi tentu nilai elektoralnya lebih tinggi dari di Jawa daripada di Jakarta. Tadi di Jakarta Pak Jokowi kan cuma nggak sampai 2 tahun. 16,8%. Saya kira menjadi gubernur. Selebihnya dia sukses sebagai presiden 10 tahun. Tapi di Jawa kan, tapi Jawa itu kan di Jakarta itu ya lumayan ada 35 sampai 38%. Sekalipun Pak Jokowi cuma sebentar ya tentu kami berharap dukungan Pak Jokowi pada Bang Ridwan ya komunitas Jawa memberikan perhatian lah atau orang yang bersyukur berterima kasih atas prestasi keputusan publik Pak Jokowi, warga Jakarta juga nanti menentukan pilihan pada Bang Ridwan Kamil. Jadi kami syukuri silaturahmi, pertemuan, bantuan, dukungan dari Pak Jokowi buat Bang Ridwan, itu kami syukuri. Gitu porsi pemilih yang tidak menyukai Pak Jokowi di Jakarta itu memang tinggi dan besar. Dan itu dibuktikan ketika akhirnya Pak Anies yang menang dalam Pilkada di Jakarta. Lalu gerakan-gerakan demonstran anti Pak Jokowi yang sangat masif dari gerakan berbasis agama, gerakan mahasiswa. Jadi wajar kalau di Jakarta. Dulu Bang Riza juga mungkin di situ. Nah, saya kan dulu di Anies, Sandi. Yang lebih apa namanya well sebelumnya kita sama-sama PDIP, Pak Jokowi, Ahok. Ya, nyesal gue nyesel. Jadi sekarang kita Anies Sandi menang. Harusnya tadi pokoknya yang diusung Gerindra menang insya Allah. Ya. Dulu Pak Jokowi, Ahok, Anies Sandi, sekarang Ridwan Pasusono. Beda dengan di Jawa Tengah. Tadi secara etnografis ya. Basis kulturalnya memang Jawa di sana dan tentu karena selama ini kan Jawa Tengah itu juga basisnya
PDI Perjuangan ya. Sehingga kepala daerahnya juga mayoritas PDI Perjuangan. Sehingga banyak pembangunan yang bisa digerakkan di Jawa Tengah. Sehingga ini juga mengharumkan nama Pak Jokowi di Jawa Tengah gitu dibanding Jakarta misalnya. Sering konflik antara gubernur dengan presiden misalnya kan. Jadi wajar kalau banyak yang tidak menyukai Pak Jokowi di Jakarta. Sedikit tadi ya respon partai-partai ketika Pak Jokowi turun gunung. Ya saya kira pertama itu haknya presiden lagi. Oh masih rindu kayaknya Bang Deddy. Itu hanya Jokowi. Oh ya presiden setuju Jokowi lah atau Mulyono terserah whatever his name kan. Haknya dia. Secara aturan tidak ada yang membatasi, menghalangi. Hanya secara kepantasan, hanya secara etika kita berharap nih. Karena beliau bukan anggota partai politik. Jadi nggak perlu mengubah peraturan kalau yang ini ya? Nggak ada. Nggak perlu ya? Tukar menukar aturan tuh hanya ada pada zaman Pak Jokowi. Nggak tahu kalau Pak Prabowo nanti. Ya, udah lewat ini. Untuk itu kita berharap, kalau saya pribadi nih sebagai orang yang pernah dukung Pak Jokowi, Pak jangan turunkan derajat Pak, kampanye dari kampung ke kampung. Baik, responnya kalau Pak Jokowi turun gunung? Ya enggak masalah, kalau Pak Ridwan Kamil itu kan memang didukung oleh Kimplas. Pak Prabowo sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra memang mendukung Pak Ridwan Kamil dan maksudnya kami Pak Jokowi di Kimplas sebagai apa sih Bang Rizal? Akui Sebagai ya, plus, kami sebagai saya penasaran Kimplas di situ Pak Prabowo memberikan dukungan, mengusung Bang Ridwan dan Mas Sunul itu satu kenyataan dan kami bersyukur. Dan juga hadirnya Bang Ridwan Kamil di Jakarta kan juga Pak Prabowo seperti yang disampaikan oleh Bang Dasko, oleh DPP Gerindra kira-kira dan teman-teman. Kalau Pak Jokowi sendiri memberikan dukungan bagi Bang Ridwan Kamil tentu sangat senang dan bersyukur. Karena memang pemilih Pak Jokowi juga banyak di Jakarta, ada 38% warga Jawa yang kami berharap juga memberikan dukungannya pada Bang Ridwan karena ada Pak Jokowi. Strategi masih bisa dirubah, percayalah. Pemilu modern itu algoritma rasa. Tapi yang agak penting itu bukan jangan turun Bapak ke lapangan. Jangan turunkan bansos. Turunlah sebanyak-banyaknya. Enggak. Jangan turunkan bansos. Jangan turun. Ini untuk semua paslon nih. Ini untuk semua paslon juga ya. Rakyat juga dan para penguasa yang punya itu. Karena semua hasil survei kebalik-balik nih, lihat deh. Jakarta aja bisa 58% loh. Orang masih mau menerima gitu. Padahal terpilih bisa dengan 51%. PHK makin banyak Pak. Iya, di daerah 90% lebih mau menerima. Dan sudah ada angka-angkanya. Sehingga susah itu angka-angka ditambah memori sosial kan. Itu yang menyebabkan orang masih bisa setia atau berubah pilihan. Rakyat makin miskin tapi puas gitu. Jadi ya masih mau. Iya, kecuali biasanya perbandingannya Korea Utara kalau. Oke, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.